Hai, berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kehidupan zaman praaksara atau prasejarah. Supaya tidak menunggu lama, langsung saja kita bahas materinya. Periodisasi zaman praaksara dapat dibedakan berdasarkan geologi, ilmu yang mempelajari bebatuan, dan arkeologi, peninggalan sejarah. Selain itu, zaman praaksara juga sering disebut juga dengan zaman prasejarah. Zaman praaksara disebut juga zaman nirleka, yang dimana nir adalah tidak ada, dan leka adalah tulisan. Sekarang kita bahas zaman praaksara berdasarkan benda-benda peninggalannya. 1. Zaman Paleolitikum. Zaman batu tua. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.010 sebelum Masehi. Zaman praaksara ini disebut sebagai zaman batu tua, karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praaksara ini, manusia hidup secara nomaden, atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Sekitar Oktober 15 orang, untuk mencari makanan. Pada zaman praaksara ini, manusia hanya mengenal berburu, hewan, dan mengumpulkan makanan, buah dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Berdasarkan penemuan fosil, jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum, antara lain Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo soliensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis. Di Indonesia sendiri khususnya di Jember, berdasarkan asumsi di era Paleolitikum, terbagi menjadi 3 periodisasi yaitu awal, tengah, dan akhir. Di mana terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti akan hal tersebut. Berdasarkan daerah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum dikelompokkan menjadi A. Kebudayaan Pacitan. Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam dan alat serpih yang masih kasar yang selain di Pacitan. Alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Kapak genggam atau chopper. Alat penetap pemotong, serupa kapak tapi tidak bertangkai, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Kapak perimbas. Ditemukan juga di Gombong, Sukabumi, Lahat. Untuk merimbas kayu, memahat tulang sebagai senjata, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. B. Kebudayaan Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong. Ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak. Alat dari tulang binatang, alat penusuk belati, ujung tombak bergerigi, mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah, menangkap ikan. Flakes, alat kecil dari batu chalcedon, untuk mengupas makanan, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan. 2. Zaman Mesolitikum. Zaman Batu Tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanosoid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris sous roche. Pada zaman praaksara Mesolitikum, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum, yaitu A. Jokenmodinger. Jokenmodinger ini berasal dari bahasa Denmark, joken yang berarti dapur, dan modding berarti sampah. Jokenmodinger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Jokenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan hasil budaya dari Jokenmodinger adalah paeble, kapak genggam, kapak pendek, dan pipisan. Pipisan merupakan batu penggiling yang digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah.
Cat merah ini diperkirakan digunakan untuk kepentingan religius dan ilmu sihir. B. Abris sous roche. Manusia pada zaman praaksara ini manusia purba tinggal di gua-gua pada tebing pantai yang dinamakan Abris sous roche. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Hasil budaya lain yang menonjol yaitu lukisan gua. Berupa cap tangan, yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama, dianggap memiliki kekuatan magis. Lukisan tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Cap jari tangan warna merah diperkirakan sebagai simbol kekuatan dan perlindungan dari roh-roh jahat. Sementara, cap tangan jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan duka atau berkabung. 3. Zaman Neolitikum. Zaman batu baru, batu muda, masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman praaksara ini yaitu Homo sapiens ras Mongoloide dan Australopithecus. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri, food producing. Hasil budaya peninggalan pada zaman praaksara Neolitikum, pembuatannya sudah lebih sempurna, lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada masa ini banyak digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum, yaitu kapak lonjong. Alat dari batu yang diasah berbentuk lonjong seperti bulat telur. Diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Peninggalan ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, seperti Minahasa dan Papua. Kapak persegi. Berbentuk persegi panjang atau trapesium, mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan persawahan. Ukuran besar sering disebut beliung atau pacul, yang berukuran kecil disebut tarah, tatah, dan digunakan untuk mengerjakan kayu. Persebarannya di daerah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Mata panah dan mata tombak, terbuat dari batu yang diasah secara halus untuk kepentingan berburu, ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Perhiasan seperti gelang-gelang dari batu indah, banyak ditemukan di wilayah Jawa. Alat pemukul kulit kayu. Pakaian dari kulit kayu. Pada zaman tersebut sudah dikenal adanya pakaian, dibuktikan dengan penemuan alat pemukul kulit kayu yang dijadikan sebagai bahan pakaian. Tembikar, periuk belanga banyak ditemukan pecahan-pecahannya di Sumatera. Di Melolo, Sumba banyak ditemukan periuk belanga yang berisi tulang-tulang manusia. 4. Zaman Megalitikum, zaman batu besar. Kebudayaan pada zaman praaksara Megalitikum diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman praaksara ini didominasi oleh Homo sapiens. Menurut von Heine-Geldren, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Pertama adalah Megalitikum tua, 2500–1500 sebelum Masehi, yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi, Proto-Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Sedangkan masa Megalitikum muda, 1010 sebelum Masehi, menyebar pada zaman perunggu dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson. Deutero-Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus dan arca-arca dinamis. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Menhir. Tiang atau tugu batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Punden berundak. Bangunan yang tersusun bertingkat, berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Punden berundak bertingkat 3 yang memiliki makna tersendiri. Tingkat pertama. Melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu, tingkat kedua. Melambangkan kehidupan di dunia dan tingkat ketiga. Melambangkan kehidupan setelah meninggal. Punden berundak ditemukan di daerah Lebak Sibeduk, Banten Selatan. Dolmen. Meja batu tempat meletakkan sesaji untuk persembahan pada roh nenek moyang. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan ditemukan di Telaga Mukmin, Sumberjaya, Lampung Barat. Di bawah dolmen sering ditemukan kubur batu untuk meletakkan mayat. Sarkofagus.
Peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup, pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. Sarkofagus memiliki jenis bentuk dan ornamen yang berbeda. Di dalamnya ditemukan tulang-tulang manusia dan bekal kubur berupa periuk, beliung persegi, perhiasan dari perunggu dan besi. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Kubur batu. Peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu. Paling banyak ditemukan di daerah Sumba dan Minahasa. Waruga. Kubur batu khas Minahasa, kebanyakan berupa kotak batu dengan tutup berbentuk segitiga mirip bangunan rumah sederhana. Arca batu. Patung-patung dari batu berbentuk binatang atau manusia. Bentuk binatang yang digambarkan yaitu gajah, kerbau, harimau dan monyet. Daerah penemuannya yaitu di Pasemah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Zaman logam. Zaman logam disebut juga sebagai zaman perundagian. Karena di masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Manusia sudah mulai membuat alat dari logam seperti perunggu dan besi. Ada 2 teknik pembuatan alat logam, yaitu dengan cetakan batu, bivalve, dan dengan cetakan tanak liat dan lilin, acire perdue. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun zaman tembaga tidak terjadi di Indonesia. 1. Zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan-peralatan. Diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga, karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. 2. Zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu. Peninggalan zaman praaksara dari zaman perunggu di Indonesia, antara lain candrasa, sejenis senjata, ditemukan di Bandung dan diperkirakan digunakan untuk keperluan upacara. Kapak corong, kapak sepatu. Alat kebesaran dan upacara adat yang berbentuk seperti corong, ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Nekara. Genderang besar atau tambur yang berbentuk seperti dandang terbalik, digunakan untuk upacara ritual, khususnya sebagai pengiring upacara kematian, upacara memanggil hujan, dan sebagai genderang perang. Daerah penemuannya yaitu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Roti, Selayar, dan Kepulauan K. Nekara, The Moon of Pejeng, yang merupakan nekara terbesar di Indonesia terdapat di Bali. Moko. Sejenis nekara yang ukurannya lebih kecil, berfungsi sebagai benda pusaka seorang kepala suku, benda yang diwariskan kepada anak laki-laki kepala suku dan juga mas kawin. Moko lebih banyak ditemukan di Pulau Alor dan Manggarai, Pulau Flores. Bejana perunggu. Memiliki bentuk seperti periuk namun langsing dan gepeng. Di Indonesia, bejana perunggu ditemukan di tepi Danau Kerinci, Sumatera, dan Madura. Kedua bejana yang sudah ditemukan memiliki hiasan yang serupa dan sangat indah berupa gambar-gambar geometri. Arca perunggu. Ada yang berbentuk manusia dan ada juga yang berbentuk binatang. Umumnya kecil dan terdapat cincin pada bagian atasnya. Cincin tersebut digunakan untuk menggantungkan arca itu, karena arca tersebut juga digunakan sebagai liontin. Arca perunggu ditemukan di Bangkinang, Riau, Palembang, Sulawesi Selatan, dan Limbangan, Bogor. Dari benda-benda peninggalan di atas, peninggalan yang paling terkenal adalah kapak corong. Selain itu, ditemukan juga benda-benda perhiasan seperti kalung, cincin, anting-anting, dan manik-manik. 3. Zaman besi. Pada zaman ini, manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan zaman praaksara zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu, dan mata sabit digunakan untuk menyambit tumbuh-tumbuhan. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki dan Punuk, Jawa Timur. Peninggalan zaman praaksara. Pada dasarnya, peninggalan zaman praaksara sangatlah banyak. Bahkan penemuan ini bisa akan terus bertambah.
Berikut ini beberapa peninggalan zaman praaksara. Nekara, Candrasa, Arca Perunggu, Moko. Bejana Perunggu, Kapa Persegi, Mata Panah. Manusia purba yang pernah ada di Indonesia. Menurut beberapa peneliti, ada 3 manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia, yaitu Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Pithecanthropus erectus, seorang geolog yang berasal dari Belanda, yaitu B. de van Rietschoten di tahun 1889 menemukan sebongkah tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang ditemukan oleh Rietschoten berada di daerah Wajak pada tahun 1889. Setelah itu, fosil manusia purba Pithecanthropus ditemukan kembali oleh Dr. Eugene Dubois di Trinil, Jawa Timur. Ditemukannya fosil-fosil tersebut di Pulau Jawa. Maka Pithecanthropus erectus juga dikenal dengan istilah manusia Jawa. Meganthropus. Manusia purba berikutnya yang ditemukan di Indonesia adalah manusia purba Meganthropus palaojavanicus, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manusia besar tua yang berasal dari Jawa. Oleh karena itu, ukuran tubuh Meganthropus palaojavanicus ini lebih besar bila dibandingkan dengan manusia purba Pithecanthropus erectus. Homo. Manusia purba Homo yang telah ditemukan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis. Homo wajakensis pertama kali ditemukan di daerah Wajak, Jawa Timur. Sedangkan Homo soloensis pertama kali ditemukan di daerah Solo. Demikian materi pembahasan tentang kehidupan zaman praaksara. Semoga ada manfaat yang diambil. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.